saya tak pernah mengontrol malamnya, saya tak pernah ngasih makannya. Tapi pas giliran wisudanya, saya yang mewisuda. Kepada Profesor Abdul Somad, para pewisuda santri-santrikan, dalam hati saya malu kali. Tapi kan nggak mungkin saya bilang aduh malu saya nanti juga lah. Beliau yang mendidik, beliau yang mengajar, beliau yang tak tidur malam, beliau yang mencari tanah, beliau yang mencari duit. Bukan senang mencari duit sekolah gratis itu Bapak Ibu. Saya jumpa pengusaha punya rumah makan, punya bisnis di Tanah Abang, punya bisnis di Jakarta. Rupanya mereka punya hubungan baik. Ustadz Edi ini kalau ngomong perbuatannya jujur amanah. Karena dia jujur itulah orang Bogor mau ngasih tanah. Yang saya khawatirkan satu aja, jangan sampai orang Bogor tuh ngasih ini. Itu maka saya suruh beliau cepat-cepat pulang ke Benar Meriah supaya jadi bupati, supaya dia tetap membangun kampung halamannya. Bapak Ibu setuju? Orang-orang kaya di Bogor ngasih duit, ngasih tanah ke beliau. Kalau ada orang Benar Meriah yang baik, maklum, satu suku, satu kampung, orang Sunda, orang Jawa bisa baik sama dia. Kenapa? Dia kalau ngomong itu menyentuh hati orang. Sentuhlah tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Jadi Ustadz Edi ini selama kami berteman bersahabat belum pernah tersinggung perasaan saya. Orangnya lembut, orangnya baik, orang ganteng pula. Kalau Tuhan menangkap banteng, banteng ditampat di balik batu. Memang Ustadz Edi ini orangnya ganteng, tapi bininya satu. Artinya dia orangnya setia. Mudah-mudahan adik-adik yang belum menikah dapat jodoh macam Ustadz Edi. Tak dapat betul macam dia fotokopi KW3 nya pun gak apa-apa. Amin ya Rabbal. 3. Diundang lagi saya ke Bogor. Saya pun datang. Dulu saya tidur di kamar biasa saja. Tiba-tiba kamar saya di atas, di bawah di kolam ikan. Di atas kolam ikan itu dibangun masjid. Saya diminta meresmikan masjid. Tanda tangan Abdul Somad. Masjid sudah siap. Saya tidak diundang meletakkan batu pertama, tapi saya diundang meresmikan masjid. Nama masjidnya As-Somad. Satu-satunya orang yang mengasih hadiah ke saya. Hadiahnya adalah masjid. Inilah orang. Masjid dikasihnya hadiah. Masjidnya ada sampai sekarang. Panjang umur, sehat badan, nanti kita jalan-jalan ke pesantren Ustadz Edi di Bogor. Ongkos tanggung masing-masing. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, pondok pesantrennya cantik, melepaskan ikan mas ke kolam, akan dilepas oleh Ustadz Somad. Saya pun melepas ikan dibakarkan, santri-santrinya membakarkan ikan waktu panen ikan. Masya Allah, tabarakallah. Apa pantun yang musibah? Anak raja pergi berlayar, pisang masak sebiji di dalam peti. Utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Saya terutang budi dengan beliau, maka gimana cara membalasnya? Datang saya hari ini mengkampanyekan beliau ke masyarakat Benar Meriah. Iya, tapi Ustaz gak bisa ngomong di tanah lapang karena zona. Ustaz ngomongnya tertutup. Memang saya ngomongnya tertutup, tapi ini direkam. Nanti tim media tolong potong video ini pendek-pendek, share ke grup-grup orang yang ada semua di Benar Meriah. Siap?
Ibu siap ngajak bapak? Bapak siap ngajak ibu? Ibu pulang nanti bilang sama bapak, kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai membelah batu. Bapak bukan sembarang bapak. Bapak wajib memilih nomor 1. Belum sampai bapak tak milih. Ibu, bapak sanggup ngajak ibu? Kalau bapak makan kuini, jangan disipah pakai kaki. Kalau bapak tak sanggup ngajak bini, berhenti bapak jadi laki. Setuju? Setuju. Ibu ajak suami, ajak menantu, ajak kawan SD, kawan SMP, kawan SMA, kawan kuliah, kawan S1, kawan S2, kawan S3, kawan S-teler, kawan S-cendol, kawan arisan, kawan paguyuban, kawan semua aja, kawan main catur, kawan main gaple, bro main kita yuk. Syaratnya apa? Coblos nomor 1. Berkawan, berteman, jangan kelahi, jangan caci maki, jangan sumpah serapah. Insya Allah. Ini banyak saya tengok yang pakai baju biru ini sama pula macam saya. Anak raja pergi berburu di hari Sabtu. Semua yang pakai baju jilbab biru mencoblos nomor. Nyambung orang. Ini bapak-bapak ini tengok banyak pakai baju hitam. Kalau tuan menangkap ayam di balik batu, semua yang pakaian hitam mencoblos nomor. Mudah aja kalau nomor 1. Mudah-mudahan usaha kita ini diperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Saya ke Mesir, 100 anak Indonesia dari Sabang sampai Papua dapat beasiswa, yang ikut tes ribuan orang, yang lulus cuma 100 orang. Satu di antara yang 100 itu adalah ini orang. Hebat apa tak hebat? Kan bukan ecek-ecek, kan kaleng-kaleng, yang pikir kaleng susu. Luluslah saya ke Mesir tahun 98. Dolar melambung, krisis moneter. Dolar yang sebelumnya 2.000 jadi 20.000. Semua anak-anak yang mau ke Mesir wajib nyetor 20 juta. Buat proposal ke bupati, buat proposal ke gubernur. Mak saya disuruh datang ke masjid, mau menerima amplop, dibawa pulang, ditengok isinya 200.000. Kisah nyata, true story. Tapi saya tetap berangkat. Saya mau adik-adik saya jangan mengalami nasibnya macam saya. Setuju Pak? Setuju Ibu? Anak-anak dari Benar Meriah yang hafal Quran, yang bisa baca kitab, berangkatkan dia ke Mesir. Maka saya tengok di program Ustaz Edi dan Pak Rais Abidin, mahasiswa kurang mampu dibantu oleh pemerintah daerah Kabupaten Benar Meriah. Ini salah satu kenapa mau saya mendukung beliau. Karena kalau saya yang ceramah, datang calon mahasiswa, Ustaz Somad, saya udah lulus gak ada uang, saya anak yatim fakir miskin duafa, gimana saya berangkat Pak Ustaz? Bingung saya nolongnya. Tapi kalau dia datang dari Benar Meriah, kampung kau dari mana? Saya dari Benar Meriah Ustaz. Tunggu sebentar, aku telepon bupatinya Pak Edi ya. Assalamualaikum Ustaz Edi ya, ini ada anak Benar Meriah udah lulus ke Mesir. Oke, langsung berangkat insyaallah. Amin ya Rabbal. Ini program yang saya ceritakan ini Ibu sudah tahu? Belum tahu. Mana kita nih Ustaz Edi? Mana sudah ditempel-tempel? Kenapa jurkam kita ini belum tahu? Ini makanya
diperbanyak lagi kopi. Itu tadi waktu di pintu masuk ada, saya tengok satu. Maka diperbanyak supaya masyarakat ini tahu tidak mempan orang mau bayar duit. Ini yang datang ini ada yang dikasih sembako, ada yang datang ini dikasih minyak beras, ada yang dikasih duit. Orang benar meriah ini sudah cerdas, duitnya banyak. Kalaupun ada yang ngasih duit, diterimanya juga itu. Tapi hatinya tetap nomor. Ini beras kau, ini minyak kau, ini duit kau. Iya, tapi aku tetap mencoblos nomor 1. Betul Bu? Betul, yang orang itu pasti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habibi, salam alaika, salawatullah alaika. PAUD, SD, SMP, SMA itu bukan urusan bupati, itu urusan gubernur. Kuliah yang tak mampu, bagaimana dengan penggali kubur? Penggali kubur mesti ditolong. Kenapa? Karena belum ada mayat yang menggali sendiri. Maka saya tengok dalam program Ustadz Edi dan Pak Rais ada santunan untuk penggali kubur. Jadi semua yang saya sampaikan ke Ustadz Edi itu memang dia orangnya cerdas, dia ingat, dia terapkan semua. Penggali kubur, masuk penyelenggara jenazah, yang mengkapan jenazah, yang memandikan jenazah. Kira-kira menurut Bapak bagus tidak program ini? Menurut ibu setuju apa tidak? Supaya berjalan ini, penggali kubur, penyelenggara jenazah dapat insentif dari APBD benar meriah, maka kita mesti dudukkan nomor. Tak ada cara lain. Kalau diharapkan saya menggolong penggali kubur, tak bisa saya tolong karena keterbatasan saya. Guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru ngaji mencengkerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Dikasih 200.000, dipotong sunat masal. Padahal itulah yang mengajar anak kita alif bata. Pemda tema taya bawati. Mampus. Gimana anak kita bisa ngaji? Bagaimana anak kita bisa baca Quran? Guru mengaji. Maka saya lihat dalam program Ustadz Edi dan Pak Rais, insentif untuk imam surau, masjid, musola, dan guru mengaji. Dari maghrib ke isya, anak-anak tidak pulang ke rumah ngaji karena guru mengaji sudah disiapkan. Bapak siap bawa anak ke masjid? Ibu siap membawa anak ke masjid? Kira-kira program ini bagus apa tak bagus? Setuju apa tak setuju? Coblos nomor. Kalau ibu mau pergi haji, jangan lupa bawa sepatu. Kalau anak mau pandai mengaji, coblos nomor. Ada semua pantunnya. Berapa hari lagi kita kampanye? Besok hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Gak sampai 10 hari lagi, Bu. Kita tinggal mensosialisasikan Ustadz Edi dan Pak Rais. Hanya tinggal 9 hari lagi. Bapak siap? Ibu siap? Coblos nomor. Pokok
pokoknya kemana-mana saya jumpa sama orang. Kalau selama ini assalamualaikum apa kabar, ini kan assalamualaikum, coblos nomor 1. Apa kabar kau? Coblos nomor 1. Mengigau malamnya pun 1. Insya ini saya curiga pula dengan Ustaz Somad ini. Jangan-jangan dia ditawari Ustaz Edi nanti jadi kepala dinas ya. Jangan-jangan Ustaz Somad ini dapat proyek pengaspalan jalan itu. Ini perlu saya jelaskan. Saya datang kemari mendukung saudara saya. Kalau dia duduk jadi bupati, Pak Rais jadi wakil bupati benar meriah, maka insya Allah benar meriah ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Banyak orang di Medan sana, di Jakarta kaya dari hasil kopi benar meriah. Betul? Dia tak punya kebun kopi, dia tak pernah nanam kopi, dia tak pernah metik kopi, dia tak pernah menjemur kopi. Hasilnya hanya menjualkan kopi orang benar meriah. Dia lebih kaya. Gara-gara apa? Gara-gara antara pembeli yang dari Amerika, pembeli yang dari Arab, mata rantainya terlalu banyak. Akhirnya orang benar meriah paling-paling dapat 50.000, sementara di luar dijual berjuta-juta. Maka kalau duduk orang ini dengan kemampuannya berbahasa Arab, dia punya jaringan-jaringan, insya Allah dipotongnya pendek, naik harga kopi di benar meriah ini insya Allah. Itu salah satu program dia. Jadi saya sebelum kemari menghafal yang ditulisnya di dinding dulu. Saya tidak mau ngomong asal-asal ngomong. Yang saya cakapkan ini yang ada datanya di situ. Maka insya Allah kalau ini kita lakukan, tertolonglah negeri kita, tertolong anak-anak kita, tertolong mahasiswa kita, terbuka lapangan kerja. Maka dengan itu hati kita pun tenang, ibu pun senang, anak bisa sekolah, bapak pun tenang, anak sudah kuliah, dapat kerja, harga kopi naik, jalan bagus, pendapatan meningkat, kita tinggal khusyuk ibadah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ustaz Edi tadi malam beliau menjemput saya langsung dari Lok Sumawi tadi malam. Saya sampai jam 2 tadi malam. Jam 1 bangun tadi jam 4, 2, 3, 4, baru 3 jam tidur. Ini agak bergoyang juga. Ustaz Edi, kalau mau jadi bupati di Benar Meriah ini berapa suara kita baru jadi bupati? Kata beliau, kalau mau aman 40.000. Tapi bupati yang dulu-dulu 30.000 duduk. Kalau yang hadir ini 1.000, taruhlah 1.000. Berarti selama 9 hari ini kita mesti mengajak 30 orang. Ibu 30 orang, bapak 30 orang. Sanggup? Nah, dari bunyinya lepas orang. Sanggup? Insya Allah. Makanya handphone ini ambil gambar banyak-banyak. Nanti ambil gambar kami banyak-banyak. Nanti saya berdiri di sini, Ustaz Edi di samping, Pak Rais di samping, baru saya ambil di sini, kita selfie di sini. Bapak ibu, ibu bergaya. Yang penting coblos nomor 1. Usahakan ambil foto, ambil video untuk update status 9 hari. Mulai besok, mulai hari ini, mulai nanti malam. Kalau lebih daripada itu bagus, share. Diejek orang, dicaci maki orang, diolok-olok orang, jangan lawan. Anjing menggonggong kafilah. Allah kau
anjing menggonggong kambing dan bener. Apa kau bilang anjing? Jangan lawan, senyumin aja. Jangan mau diadu domba, karena yang mau diadu itu domba. Jangan termakan isu, karena kita masih makan. Apa pula mau makan isu? Kentutnya hoax. Insya Allah selamat dunia akhirat, insya Allah, amin ya rabbal. Facebook masukkan, Instagram masukkan, TikTok masukkan, grup WhatsApp masukkan, grup-grup. Ibu punya berapa grup ibu ini? Paling tidak 5 grup. Grup SD, grup SMP, grup SMA, grup kuliah, yang terakhir grup mak-mak garis keras. Posting semua. Siap? Bapak siap? Saya agak berbeda dengan istri saya, Pak Ustaz. Itu tanggung jawab Bapak lah. Saya takut kali sama bini saya, Pak Ustaz. Aku udah seminggu tidur di ruang tamu nih, Pak Ustaz. Gara-gara beda pilihan. Kalau ada di antara Bapak ini yang takut sama bini, insya Allah nanti kalau mati nggak kena azab kubur. Karena pas sudah mati terbujur mau diazab malaikat, kata malaikat satu lagi, ini gak usah kita azab, udah azab kali waktu di dunia. Senyum ibu. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Apa tanda cinta kepada Nabi? Bersolawat di setiap waktu. Apa tanda cinta kepada Ustaz Edi? Coblos nomor. Udah kalian rekam tadi di media dan share ya. Ibu siap kan? Ibu yang belum sempat merekam tenang aja, nanti tim media mau bagi-bagi. Udah berapa pantun yang saya sampaikan tadi? Kira-kira cukup nggak untuk 9 hari? Udah cukup? Belum cukup? Memang cantik pohon cemara. Pohon cemara di samping batu. Kalau mau, apa nama kabupaten? Kalau mau benar meriah ini makmur dan sejahtera, coblos nomor. Itu untuk update status hari ini. Yang hari kedua besok, kalau pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada kawan Ustaz Abdul Somad, jangan lagi ke yang lain. Padi bukan sembarang padi. Padi dituai di hari Sabtu. Ustaz Edi bukan sembarang Ustaz Edi. Ustaz Edi itu nomor. Dan cukup 3 hari. 4 lagi Pak Ustaz. Saya ini suka makan kangkung Pak Ustaz. Kalau Tuhan pergi ke Bandung di hari Sabtu. Kalau ibu yang suka sayur kangkung, mencoblos nomor. Saya suka makan ayam Pak Ustaz. Bayam bukan sembarang bayam. Bayam disayur dengan sayur katu. Semua yang suka masak ayam, mencoblos nomor. Udah cukup untuk 5 hari. 4 lagi Pak Ustaz. Nanti lagi kita cari ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun cara kita pakai selama yang baik-baik saja. Dia mengejek saya Pak Ustaz. Kalau ada pohon mangga dilempar orang, itu tandanya mangganya sudah berbuah atau belum? Karena berbuah itulah dilempar orang.
Kalau ada orang mengejek Ustaz Edi, kalau ada orang membuli Pak Rais, itu menunjukkan bahwa survei mereka tinggi dan menjadi ancaman. Apalagi dengan kedatangan jurkam yang bukan kaleng-kaleng. Betul? Saya nggak mau sembunyi-sembunyi. Saya nggak langsung simpak daun nampak buah. Ini bukan datang sembarangan, tapi untuk memenangkan Ustaz Edi dan Pak Rais. Bapak Ibu, saudaraku yang ada di Benar Meriah, jangan tengok aku sekarang sebagai ustaz, tapi tengoklah aku sebagai saudara kalian. Ini aku ini sekarang sedang mempertaruhkan harga diri. Aku kalau mau nyaman, mau tenang, ngajar saya di kampus. S1 saya Mesir, S2 saya Maroko, S3 saya Sudan, profesor saya Brunei, profesor kedua Malaka, profesor ketiga Sabah Sarawak. Kalau mau tenang, ngajar saya di kampus, di kelas. Kenapa saya turun ke lapangan, pergi ke tanah lapang sampai rusak skincare saya? Ini beberapa hari keliling ini berubah muka saya hitam. Aslinya saya ini putih, tengoklah putih. Ini demi orang ini, demi saudara-saudara saya inilah. Maka tolong 10 jari ku angkat 11 dengan kepala. Tolong menjaga harga diri. Bisa? Janji? Jangan ada dusta di antaranya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 9 malam lagi sholat tahajud, 9 malam lagi sholat hajat. Niatnya saya ajarkan, usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Hajatnya supaya duduklah Ustaz Edi dan Pak Rais jadi bupati, wakil bupati Benar Meriah 2024-2029. Kalau panjang betul tak bisa dihafal, dalam hati aja. Usolli sunnatal hajat. Kalau kebetulan sholatnya di rumah, usolli sunnatal hajat. Suami nanya, apa hajat kau? Kaulah satu-satunya, Pak. 12 nomor. Bapak pun sholat hajat, usolli sunnatal hajat. Datang istrinya curiga, apa hajat kau? Aku curiga. Gak ada yang lain, cuma kau saya. Maksudnya, coblos nomor 1. Ustaz Edi, kawan Ustaz semua. Insya Allah. Kalau saya sholatnya di masjid, Pak Ustaz, bagus juga di masjid, agak kuat sedikit. Sholli sunnatal hajat. Ustaz Edi dan Pak Rais. Serahkan kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kau yang maha tinggi, sujud terakhir subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di sujud terakhir minta, jangan dicakapkan di mulut, batal sholat kalau pakai bahasa kita. Dalam hati saja, dalam hati. Ya Allah, dudukkanlah hamba, guru kami, ustaz kami, anak kebanggaan kami. Dia mandiri, anak yatim. Dia mau menolong anak yatim, fakir miskin, dan janda-janda yang tua-tua saja. Karena saya tengok di programnya itu, fakir miskin, duafa, janda tua akan diberikan santunan dan insentif dengan tanda tangan bupati. Selesai masalah, insya Allah. Amin.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan detik demi detik, duduk warung kopi, sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, baca yasin. Di Benar Meriah ibu-ibu masih ada wirid yasin. Hari apa? Jumat. Bapak masih ada wirid yasin? Malam Jumat. Nah, usahakan 9 malam ini, jangan nunggu malam Jumat tiap malam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal litundhira qauman ma undhira aba'uhum. Memang betul orang benar meriah masih baca yasin. Di tempat lain pas saya baca yasin, ada juga yang baca yasin ini nggak jelas lagi panjang pendek, makharijul huruf idgham gunnah qalqalah turjaun fayakun. Selesai baca yasin, ya Allah, berkat surat yasin yang kubaca ini, dudukkanlah Ustadz Edi dan Pak Rais jadi bupati wakil bupati Benar Meriah 2024-2029. Bisa Pak? Bisa Bu? Aku tak bisa baca yasin Pak Ustadz, asal kubuka surat yasin berkunang-kunang aku Pak Ustadz. Tutup surat yasin, bertawasul paling pendek. Ya Allah, dudukkanlah Ustadz Edi dan Pak Rais duduk jadi bupati wakil bupati Benar Meriah 2024-2029. Paling pendek Al-Fatihah, itu paling pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bisa baca Fatihahnya pelan begitu, karena banyak juga orang sekarang Al-Fatihah macam dapat bakwan panas masuk. Gimana mau dikabulkan Allah? Jangan lupa tutup dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bayangkan wajah Ustadz Edi, bayangkan wajah Pak. Aku nggak bisa Pak Ustadz, asal ku coba membayangkan wajah Ustadz Edi, nampak wajah laki. Ya nggak apa-apa, kita ada istri solihah. Ini ibu-ibu ini semuanya wanita solihah. Bapak ini semuanya suami yang baik-baik, yang soleh-soleh. Yang saya harapkan tak ada lain. Kalau mengharapkan orang kaya, pejabat, donatur yang ngasih duit, nanti dia akan minta duit itu balik. Kalau ada donatur yang kaya-kaya, disogok 100.000 satu orang, yang mau disogok 100.000 orang, 100.000 satu orang, yang mau disogok 100.000 orang, dia supaya menang, berarti dia sudah menyiapkan 10 miliar. Kalau duduk, nanti dia akan minta proyek, dia akan minta hutan, dia minta HGU. Habislah kampung kita ini dijual oleh bupati. Mau dijual? Jangan pilih koruptor. Bagaimana tanda mengetahui koruptor? Asal di awal bagi-bagi duit, nanti dia akan menarik duit, makin hancur negeri kita. Padahal cuma dapat 100, manalah 100.000. Ini ibu bapak ini orang-orang kaya semua, betul? Dari bunyi amin kita yakin, nah, insya Allah kaya raya. Amin ya Rabbal alamin. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah,
warahmah. Anak cucu soleh dan solehah benar meriah diberi pemimpin yang adil dan amanah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami bertawassul kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. Dudukkanlah Ustaz kami, Ustaz Edi dan Pak Rais jadi bupati wakil bupati benar meriah 2024-2029. Jadikanlah negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah marzuqna imaman adilah. Berikan kami pemimpin yang adil, yang amanah, yang takut kepadamu ya Allah. Allah madfa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan benar meriah dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari korupsi, selamatkan dari riba, selamatkan dari perbuatan maksiat, keji dan mungkar ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal dan barakah supaya kami bisa bangun masjid, supaya kami bisa berinfak, berwakaf, bersedekah, supaya kami bisa berhaji dan umrah ke Baitullah. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, menghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Allahumma khtim bis salihati a'malana. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna